Shalom para saudara yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Injil yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Mana yang Anda pilih? Menjadi orang yang bodoh dan juga tidak rendah hati. Orangnya sudah bodoh tetapi tidak rendah hati. Pilihan yang kedua, menjadi orang yang pintar tetapi tidak rendah hati. Yang ketiga, menjadi orang yang bodoh, orangnya bodoh, tapi orangnya sangat rendah hati. Dan yang keempat, menjadi orang yang pintar dan rendah hati. Anda memilih yang mana? Tentu Anda tidak akan memilih yang nomor satu, bukan? Tentu di antara Anda memilih nomor 4 kebanyakan. Memilih yang pintar tetapi juga rendah hati. Nah, inspirasi ini mau mengajak saya dan mengajak kita bersama untuk mendalami Injil hari ini. Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Apakah dengan demikian Yesus anti dengan orang pintar? Yesus anti dengan kepandaian? Para saudara, yang dikecam Yesus itu bukanlah kepandaian, tapi yang dikecam oleh Yesus, yang ditolak oleh Yesus, kesombongan intelektual. Benar nggak para saudara? Banyak kan orang yang pinter, wah sombongnya luar biasa. Banyak orang yang pinter, sombongnya luar biasa, tidak mau berbagi ilmu. Yang kedua, rasa-rasanya kepintarannya itu tidak membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Banyak itu, suka bicara, suka merendahkan orang lain, dan sebagainya. Yesus mengecam orang-orang yang demikian, orang yang sombong secara intelektual. Bukan juga kebodohan yang diterima Tuhan Yesus. Bukan kebodohan yang Tuhan inginkan. Tapi yang Tuhan inginkan ialah kerendahan hati. Tuhan juga tidak menginginkan kita kok jadi orang-orang bodoh. Maka, kalau Ade Armando berkata, menjadi agama itu mikir. Ya, kita tidak boleh hanya jadi orang bodoh dalam beragama. Kita harus jadi orang yang pintar dalam beragama. Kritis, menggunakan akal budi. Tetapi sekaligus kita juga diminta untuk rendah hati. Bagaimana para saudara? Tentu melalui Injil hari ini kita diingatkan bahwa keunggulan akademis atau kepintaran apapun itu tidak ada artinya atau tidak dengan sendirinya menjadi unggul di hadapan Tuhan. Anda boleh saja pintar di hadapan saya atau di hadapan orang lain, tapi Anda belum tentu pintar di hadapan Tuhan. Anda boleh saja unggul di hadapan orang-orang atau saudara Anda, tapi Anda belum tentu unggul di hadapan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki ialah hati yang rendah. Santo Thomas Aquinas adalah sosok yang demikian. Ia adalah orang yang menciptakan madah tentang hati Yesus. Yesus yang tersamar, kalau Anda nyanyikan dalam puji syukur, merupakan refleksi dari Thomas Aquinas yang pinternya luar biasa, gila banget. Tapi justru sekaligus dia menjadi orang yang rendah hati. Hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus yang pada hari ini kita rayakan. Pada saat itu pula, pada saat ini pula, mari kita mohonkan supaya kita diberikan juga kekuatan untuk menjadi orang yang rendah hati. Diberikan juga kekuatan bahwa pusat dari segala sesuatu adalah hati kita. Yang baik keluar dari hati, yang buruk pun keluar dari hati. Mari kita minta supaya Tuhan memberikan hati yang murni, sebagaimana hati Yesus yang mengasihi. Dan mari kita belajar untuk sungguh-sungguh memakai seluruh yang Tuhan berikan dalam diri kita, di dalam hidup beragama kita. Mari kita memakai seluruh perlengkapan yang Tuhan berikan, entah itu hati yang baik, akal budi, untuk makin beragama dengan lebih baik.
Tuhan memberkati.